Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami ucapkan selamat datang kepada para narasumber dan juga seluruh talenta digital dalam kegiatan webinar Literasi Digital Gresik, Jawa Timur 2021. Bersama saya Rizka Regita, rekan-rekan talenta digital. Hari ini kita akan membahas sebuah topik yang sangat istimewa, yakni adalah dari hobi menjadi bisnis dengan digital. Namun sebelum saya memulai agenda pada pagi hari ini, izinkan saya menyampaikan beberapa aturan yang harus rekan-rekan ikuti selama mengikuti kegiatan webinar literasi digital hari ini. Silakan disimak dengan baik. Yang pertama, di sini saya berharap teman-teman talenta digital bisa menggunakan virtual background yang nantinya filenya akan kami sediakan di chat box di bawah ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa langsung mengunduh dan menggunakan virtual background tersebut seperti kami ya, dan juga para narasumber nih tentunya. Yang kedua, kami berharap seiring dengan berjalannya kegiatan hari ini, teman-teman bisa tetap mengaktifkan kamera video ya, karena kami tentunya ingin melihat dan menyapa rekan-rekan yang aktif mengikuti kegiatan kita mulai dari sekarang hingga siang nanti tentunya. Namun meskipun kamera selalu dalam keadaan on, mohon untuk mikrofon dijaga agar selalu dalam keadaan mute ya teman-teman ya, sehingga nantinya ketika sesi paparan dengan berlangsung kita juga tetap dapat menyimak materi dengan baik dan hikmat. Yang ketiga, terkait dengan format penamaan akun, rekan-rekan talenta digital silakan ikuti format sebagai berikut. Tuliskan nama instansi underscore nama peserta. Yang belum dirubah silakan boleh di rename terlebih dahulu. Dan selanjutnya saya juga ingin informasikan bahwa di akhir sesi nanti teman-teman, kami akan membagikan sebuah link di kolom chat di bawah juga, di mana link tersebut adalah link absensi atau link post-test ya. Jadi teman-teman tidak perlu khawatir, tidak perlu absensi satu persatu melalui kolom chat box ya. Nanti bisa langsung absen pada saat di sesi terakhir, karena kami akan membagikan link absensi di akhir sesi. Kemudian teman-teman tidak pernah lelah saya mengingatkan, karena sekarang kita sedang berada di masa pandemi, sudah sepatutnya kita selalu mematuhi protokol kesehatan ya. Mulai dari apa nih Kak Rizka? Yang pertama, jaga jarak ya, minimal 1,5 meter. Kemudian jangan lupa untuk selalu mengenakan masker kemanapun rekan-rekan talenta digital berpergian. Jangan lupa juga untuk selalu rajin mencuci tangan dan siap sedia dengan hand sanitizer ya. Jaga kebugaran tubuh, itu juga adalah hal yang penting, dan konsumsilah vitamin secara teratur. Hindari dulu berbagi pemakaian benda-benda pribadi ya. Dan yang terakhir, mohon untuk saling mengingatkan kepada keluarga maupun kerabat terdekat bahwa penting sekali mematuhi protokol kesehatan. Karena tentunya kita ingin diri kita dan juga orang-orang yang kita sayangi bisa selalu sehat ya, sehingga kita bisa terus beraktivitas. Itulah rekan-rekan talenta digital, tetap tertib untuk kegiatan webinar literasi digital Gresik, Jawa Timur hari ini. Informasi kedua yang bisa saya sampaikan di sini tidak kalah menarik ya, karena saya dan rekan-rekan panitia hari ini akan bagi-bagi door prize kepada teman-teman talenta digital yang nantinya bisa mendapatkan predikat sebagai penanya terbaik. Namun sebelum itu silahkan disimak terlebih dahulu syarat dan ketentuan dari door prize pada pagi hari ini. Yang pertama, teman-teman talenta digital, kami berharap teman-teman bisa memastikan bahwa sudah mendaftarkan diri ya melalui link registrasi kegiatan. Yang kedua, nantinya calon pemenang wajib memberikan nomor dompet digital GoPay yang valid ke operator maksimal 30 menit sebelum room Zoom ini kami tutup. Karena apa? Hadiahnya hari ini berupa saldo GoPay senilai Rp100.000 khusus untuk 20 orang peserta yang beruntung. Dan jangan khawatir ya teman-teman ya, karena nanti pemenangnya akan kami pastikan bahwa mereka adalah teman-teman yang belum pernah menjadi pemenang dalam kegiatan webinar literasi digital di wilayah Jawa Timur 1 sebelumnya. Dan informasi terkait dengan pemenang nanti bisa teman-teman cek melalui akun Instagram di @literasidigitaljatim1 ya. Nanti hadiahnya akan kami kirimkan maksimal 7 hari setelah kegiatan ini berlangsung. Jadi teman-teman tidak perlu khawatir, karena pasti nanti hadiahnya akan masuk ke akun dompet digital milik teman-teman yang beruntung. Nomor yang diberikan pada saat Zoom
itu adalah nomor yang kami anggap sah, teman-teman. Jika nantinya ketika kami cek ternyata nomor tersebut tidak memiliki akun GoPay yang aktif, maka mohon maaf, door prize-nya harus kami anggap hangus, teman-teman talenta digital. Jadi jangan sampai nanti salah mendaftarkan nomor ya. Yang terakhir, penyelenggara berhak membatalkan keputusan tentang pemenang apabila ternyata pemenang tersebut tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tersebut sebelumnya. Itulah teman-teman talenta digital, syarat dan ketentuan dari door prize kita pada pagi hari ini. Dan jika nanti teman-teman bertanya bagaimana teknisnya jika ingin memberikan pertanyaan pada narasumber, nanti akan saya jelaskan pada saat kita mendekati sesi paparan ya. Berbicara tentang narasumber, kalau tadi saya sudah memperkenalkan diri saya, rasanya belum lengkap kalau saya tidak memperkenalkan para narasumber yang sangat luar biasa yang hari ini tentunya akan membagikan ilmu kepada teman-teman talenta digital yang telah hadir. Untuk itu saya mohon izin kepada para narasumber, mari kita on mic sebentar untuk bisa menyapa rekan-rekan talenta digital yang telah hadir pada pagi hari ini. Baik, rekan-rekan, saya di sini juga akan memperkenalkan narasumber kita satu per satu. Jadi silakan ini teman-teman perhatikan dengan baik karena beliau-beliau inilah yang nantinya akan membagikan ilmu-ilmu yang sangat luar biasa kepada teman-teman talenta digital. Saya akan perkenalkan narasumber kita yang kedua. Beliau adalah Mas Didin Rosadi Eskom. Beliau aktif sebagai guru simulasi dan komunikasi digital di SMKN 1 Dudut Sampean. Selamat pagi Mas Didi. Selamat pagi Mbak Rizka, selamat pagi teman-teman talenta digital semuanya. Ya. Selamat pagi juga tentunya untuk Mas Didin. Rekan-rekan talenta digital, kalau tadi kita sudah memperoleh begitu banyak energi positif dari para narasumber kita pagi hari ini, sekarang sudah waktunya kita suarakan kembali energi ini dengan kita bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Untuk itu, silahkan dipastikan mikrofon sudah dalam keadaan mute, dan mari kita bersiap dalam posisi sikap sempurna untuk menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi padu ibuku. Indonesia, kebangsaanku, bangsa dan tanah air. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku, semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Sana aku berdiri untuk selama-lamanya. Indonesia, tanah pusaka, pusaka kita semuanya. Marilah kita mendoa Indonesia bahagia. Suburlah tanahnya, suburlah jiwanya, bangsanya, rakyatnya, semuanya. Sadarlah hatinya, sadarlah budinya untuk Indonesia Raya. Indonesia,
kita yang sakti. Di sanalah aku berdiri, jaga ibu sejati. Indonesia, tanah berseri, tanah yang aku sayangi. Marilah kita berjanji, Indonesia abadi. Selamatlah rakyatnya, selamatlah putranya, pulangnya, lautnya, semuanya. Majulah negerinya, majulah pandunya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku negeriku, aku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku negeriku, aku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Baik, hadirin disilakan untuk duduk kembali. Selanjutnya rekan-rekan talenta digital, agar acara pada pagi hari ini dapat terselenggara dengan lancar, mari kita luangkan waktu sejenak untuk menundukkan kepala, seraya berdoa kepada Tuhan menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Mari kita berdoa agar acara ini dapat membawa dampak positif kepada seluruh pihak yang telah terlibat. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, selanjutnya rekan-rekan talenta digital, kita akan simak bersama keynote speech yang akan disampaikan langsung oleh Bupati Gresik. Untuk itu, yang terhormat Bapak Haji Fandi Ahmad Yani SE, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sehat selalu. Saya Fandi Ahmad Yani selaku Bupati Gresik untuk mendukung kegiatan literasi digital Indonesia makin cakap digital guna menambah kecakapan digital masyarakat Kabupaten Gresik agar dapat memanfaatkan internet dan teknologi digital ini untuk hal-hal yang positif, konten kreatif, menambah daya saing, meningkatkan perekonomian, hingga nantinya dapat turut serta membangun Kabupaten Gresik yang baru. Mari bersama-sama kita ikuti webinar sampai selesai mulai bulan Mei sampai dengan bulan Desember tahun 2021, sehingga kita dapat menggunakan media digital semakin bijak, cakap, dan tetap patuhi protokol kesehatan dimanapun berada. Kedisiplinan kunci dari keselamatan. Sehat selalu. Allahul muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Haji Fandi Ahmad Yani atas keynote speech yang telah disampaikan. Selanjutnya rekan-rekan talenta digital, kita akan segera beranjak ke sesi yang tentunya sudah ditunggu-tunggu, yakni adalah paparan dari para narasumber kita ya di pagi hari ini. Selanjutnya kita akan mempelajari pilar literasi digital yang kedua, di sini adalah digital culture. Di digital culture ini, pilar ini akan dibawakan oleh Mas Didin Rasadi. Untuk itu langsung saja saya persilakan kepada Mas Didin untuk bisa memulai sesinya. Silakan. Baik, terima kasih Mbak Rizka ya, selaku moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman talenta digital semuanya.
khususnya untuk yang berada di wilayah Kabupaten Gresik, untuk umumnya teman-teman seluruh Indonesia. Baik, saya mohon izin share screen terlebih dahulu. Baik, teman-teman Talenta Digital, kali ini saya akan membawakan materi pilar yang kedua, yaitu pilar digital culture atau budaya digital. Tema besar kita kali ini adalah hobi yang bisa kita jadikan bisnis, begitu. Nah, cuman tema kecil saya adalah menjadi pelopor masyarakat digital. Jadi bagaimana sih kita ini bersiap untuk bisa menjadi masyarakat digital yang sukses, begitu ya. Tadi materi sebelumnya yang disampaikan oleh Mas Pradipta sangat penting juga, bagaimana kita bisa safe, bisa aman ya dalam mengarungi, begitu ya, mengarungi kegiatan kita yang berada di ruang digital. Baik, perkenalkan saya. Ini nama saya Didin Rosyadi. Kegiatan saya utamanya adalah sebagai seorang pendidik ya di Kabupaten Gresik, lebih tepatnya di SMK Negeri 1 Dudusakan Gresik. Untuk kegiatan saya yang lain terkait dengan bidang-bidang komputer ya. Di SMK saya ada sebagai IT administrator, pernah juga sebagai programmer, dan kegiatan yang lain trainer, dan ini salah satu kegiatan yang mungkin banyak digemari oleh beberapa talenta digital yang lain, yaitu menjadi seorang YouTuber, meskipun masih pemula ya begitu. Jadi bisa mampir di YouTube saya di Masdin Media. Ini kontak email saya, kemudian nomor telepon dan Instagram. Nanti bisa teman-teman talenta digital berkomunikasi dengan saya. Baik. Tema tentang masyarakat digital ya, jadi pelopor masyarakat digital. Jadi kita harus paham terlebih dahulu masyarakat digital itu yang seperti apa sih, kan gitu ya. Jadi kalau kita bicara masyarakat digital, kita harus tahu dulu masyarakat itu apa. Saya mengambil kutipan dari Surjono Sukanto. Jadi masyarakat itu sendiri adalah orang-orang yang hidup bersama dan menghasilkan kebudayaan, dan mereka mempunyai kesamaan wilayah, identitas, kebiasaan, tradisi, sikap, dan perasaan persatuan. Ya, jadi di sini masyarakat, kalau saya bisa garis bawahi, adalah kumpulan dari beberapa individu yang mereka itu mempunyai kesamaan, baik dalam hal mungkin wilayah, ya, geografisnya, kemudian identitasnya ataupun kebiasaannya, kemudian sikap, dan lain sebagainya. Yang intinya adalah dari masing-masing individu itu mempunyai keterikatan. Jadi misalnya, kalau individu-individu yang tinggal di Kabupaten Gresik, nah, berarti mereka adalah masyarakat yang hidup di Kabupaten Gresik. Komunitasnya ada di berdasarkan wilayah. Ada lagi nih, komunitas misalnya nanti yang akan disampaikan oleh narasumber berikutnya, emak-emak blogger misalnya. Nah, berarti itu komunitas dari ibu-ibu yang produktif, yang hobinya itu sama, mempunyai kebiasaan atau hobi yang sama. Nah, contoh begitu. Ada lagi komunitas istilahnya mungkin yang sering biker gitu ya, komunitas goes. Nah, jadi mereka adalah masyarakat karena mereka kumpulan dari beberapa individu. Jadi seperti itu. Nah, kemudian kalau kita bicara yang ada unsur masyarakat digital, maka kita harus tahu dulu digital space atau ruang digital itu apa. Gitu. Nah, kalau ini menurut buku yang tertulis di The Societal Impact of Digital Media, kita bisa mengutip bahwa segala sesuatu yang bisa ditampilkan di layar digital device, ya, perangkat digital, apapun itu, misalnya bisa laptop, bisa komputer, bisa tablet, atau smartphone, itu bisa disebut sebagai ruang digital. Jadi digital space atau ruang digital itu adalah segala sesuatu yang bisa tampil ya, di display atau ditampilkan di perangkat digital. Nah,
Oleh sebab itu, kalau kita bicara masyarakat digital, berarti ya aktivitas, interaksi, ya kemudian proses komunikasi antar individu yang berada di ruang digital, yang aktivitasnya itu muncul di beberapa perangkat digital. Jadi kita bisa memahami itu terlebih dahulu, karena kita akan bicara bagaimana sih menjadi pelopor masyarakat digital yang dalam tanda kutip sukses begitu. Oke, jadi ini yang perlu kita garis bawahi dulu. Next. Nah, terkait dengan masyarakat digital, bagaimana kondisi Indonesia saat ini? Kita harus bicara data dan kita harus melihat ini sekeliling kita ini seperti apa di Indonesia. Ini data yang saya ambil dari Detik.net ya, tanggal 23 Februari 2021. Pengguna internet di Indonesia ini tembus sampai dengan 202,6 juta. Ya. Dengan rinciannya nanti di sini. Ini beberapa survei yang dilakukan. Ini terakhir Januari 2021. Ini survei bahwa penduduk Indonesia menggunakan perangkat digital itu seperti ini terbaginya. Ya. Jadi ada yang menggunakan mobile phone, ada smartphone, ya non smartphone, kemudian laptop, desktop. Nah ini terbaginya seperti ini. Ya. Kebetulan saat ini yang paling besar adalah mobile phone. Ya, mobile phone itu any type ya, beberapa tipe. Kalau yang smartphone ini yang sudah hampir menyamai 98,2%. Jadi hampir dari total responden yang diteliti, itu hampir 100% sudah menggunakan perangkat-perangkat digital. Ya, termasuk yang di bawah ini. Jadi populasi ya masyarakat Indonesia yang sudah menggunakan fasilitas internet gitu. Kalau kita bicara internet begitu, pasti arahnya kita berpikir ke arah digital. Ya. Dan yang menggunakan itu berarti termasuk salah satu dari bagian masyarakat digital. Nah, Indonesia sudah sampai seperti ini, ya, termasuk aplikasi apa saja yang sering digunakan, media sosial apa saja yang sering maksudnya digemari. Nah, ini ada penelitiannya, Bapak. Jadi mulai dari Facebook, YouTube, Instagram, Twitter, dan seterusnya. Termasuk aplikasi yang Messenger yang sering digunakan, WhatsApp, kemudian Line, Telegram, dan seterusnya. Nah, dengan kondisi ini, ya kita kaitkan dengan tadi referensi bahwa masyarakat digital itu adalah masing-masing individu yang interaksinya, komunikasinya, berprosesnya itu menggunakan device digital. Maka Indonesia bisa dikatakan secara tidak langsung itu sudah menjadi bagian, mungkin bagian besar ya dari masyarakat digital secara global. Ya, Indonesia sudah sampai seperti itu. Selanjutnya, ini adalah peta jalan yang akan dilaksanakan oleh Kominfo, ya, yang arahnya adalah Indonesia itu menuju digital nation yang bermartabat, berkeadilan, dan berdaya saing. Ini adalah program dari Kementerian Kominfo ya, Kominfo, yang untuk menyongsong bagaimana masyarakat Indonesia ini bisa menjadi masyarakat digital, ya, bukan lagi masyarakat, tapi digital nation, ya, negara, ya, negara digital. Oleh karena itu, negara otomatis akan mempunyai beberapa program yang memfasilitasi, terutama di bidang regulasi dan kebijakan, pengendalian, ya, di samping juga menyiapkan SDM. Ya, yang di dalam kolom masyarakat digital. Jadi negara di sini memang hadir untuk bisa mengatur, karena ketika ada kumpulan atau ada komunitas yang sedang melakukan aktivitas, jika di situ tidak ada regulasi ataupun aturan yang mengatur, maka tidak bisa dipungkiri akan banyak trouble, akan ada banyak permasalahan yang muncul. Maka di sini negara hadir dengan menyediakan ini. Ya, jadi bisa dilihat bahwa dengan peta jalan ini, negara itu akan menyediakan infrastruktur, aplikasi, kemudian regulasi,
pengendalian, hingga mengadopsi beberapa teknologi pendukung ya melalui riset dan inovasi. Jadi ini adalah arah Indonesia saat ini yang akan mengacu pada istilah Indonesia adalah digital nation yang bermartabat, berkeadilan dan berdasar. Nah, kita masyarakat yang hidup di Indonesia yang sudah istilahnya masuk di dalam masyarakat digital, di ruang digital, maka harus siap dengan ini semua. Ya. Nah, terkait dengan kegiatan webinar kita kali ini, literasi digital. Kominfo mempunyai istilahnya program khusus yang untuk menyiapkan SDM, menyiapkan masyarakat, di mana mereka atau masyarakat Indonesia ini bisa menjadi siap berada di ruang digital ya, atau menjadi masyarakat digital. Ada 4 pilar ya kurikulum. Ya, ini perlu saya singgung nanti karena ini menyangkut semua materi dari teman-teman narasumber. Ada digital skills, ada digital ethics, digital safety, dan digital culture. Kalau yang materi pertama tadi Mas Pradipta itu digital safety. Bagaimana masyarakat digital itu tetap aman dalam mengarungi kegiatan interaksi yang berada di ruang digital. Ya, tadi sudah disampaikan, sudah banyak hal yang penting yang harus teman-teman talenta digital itu kuasai. Nah, kemudian untuk saya membahas tentang digital culture, ya kebudayaan, budaya digital. Bagaimana masyarakat Indonesia ini yang sudah berkegiatan di ruang digital itu tetap membawa budaya-budaya Indonesia, ya dalam tanda kutip kewarganegaraan Indonesia. Ya. Internalisasi Pancasila, ya. Jadi tetap membawa nama Indonesia dalam dunia digital. Kemudian ada digital ethics. Ethics ini etika. Jadi masyarakat digital itu tidak istilahnya tidak beda dengan masyarakat secara fisik. Ya, ada etika di sana. Bagaimana berkomunikasi yang baik, bagaimana berkirim pesan yang baik, itu juga diatur di kurikulum tentang digital ethics. Dan yang paling penting sebenarnya yang perlu dikuasai oleh masing-masing individu adalah digital skills. Meskipun yang lain juga penting, yaitu kemampuan dari individu untuk menguasai beberapa hal yang sifatnya teknis berkaitan dengan teknologi digital. Nah, ini ada porosnya ya, ada ruang lingkupnya. Kalau digital skill itu kaitannya dengan single dan informal, ya berkaitan dengan individu seseorang. Digital skill, misalnya saya kepingin menjadi seorang YouTuber, saya harus menguasai teknik secara teknis ya, bagaimana cara mengupload video konten, bagaimana supaya monetisasi itu bisa saya dapatkan. Itu kan berkaitan dengan single individu kita. Nah, kemudian ruang lingkupnya itu dia termasuk yang informal. Informal artinya ruang lingkupnya itu lebih santai begitu. Lebih santai dan tidak terlalu formal karena dia sifatnya individu. Nah, sedangkan digital safety, dia ruang lingkupnya adalah kemampuan individu secara kompetensi, sedangkan untuk ruang lingkupnya adalah formal. Karena apa? Digital safety ini berkaitan tentang keamanan, ya, tentang keamanan. Ini berkaitan dengan regulasi. Nah, regulasi di sini ruang lingkupnya negara, formal. Ada undang-undang ITE, ya, undang-undang yang lain, ya, HAKI dan seterusnya yang berkaitan tentang digital. Itu diatur di sini. Digital safety, ya. Dia seseorang individu itu harus paham aturan-aturan yang mengikat ketika kita berada di dalam ruang lingkup digital itu seperti apa. Itu single berarti ya, masing-masing pribadi. Dan untuk ruang lingkupnya, karena digital safety ada kaitannya dengan undang-undang dan sebagainya, maka itu negara hadir, maka itu ruang lingkupnya secara formal. Demikian juga digital culture itu kolektif formal. Karena kebudayaan, nilai-nilai budaya itu bukan lagi individu. Ya, budaya itu dibentuk karena ada interaksi antar individu yang satu dengan yang lain ya, dalam satu komunitas. Maka menghasilkan nilai budaya. Ya, formal di sini karena
budaya itu sudah menyangkut nation, negara. Jadi ruang lingkupnya sudah menyeluruh. Kemudian untuk kognitifnya, ya skillnya itu adalah berkelompok. Bagaimana kita itu berkelompok, ya berkelompok dengan orang yang lain, dengan sebuah komunitas yang berada di ruang digital, termasuk digital etik. Bagaimana kita berinteraksi dengan orang, ya bukan lagi individu. Kita harus mempunyai kemampuan untuk apa ya, mempunyai etik. Bagaimana beretika, bagaimana berinteraksi, berkomunikasi dengan orang lain yang berada di ruang digital itu. Meskipun dia informal karena mungkin bisa berkaitan dengan individu. Nah, ini menjadi sangat penting dan sudah berjalan oleh Kementerian Kominfo ini sampai dengan Desember nanti. Kegiatan penyiapan masyarakat digital supaya lebih siap dengan 4 tema ini. Mas Didi, kemudian, izin mengingatkan durasi kurang 5 menit, silahkan bisa dilanjutkan kembali. Baik, terima kasih Mbak. Ya, jadi berikutnya literasi digital ini kenapa penting? Ini karena seperti ini ya, Bapak Ibu. Ada paradigma perilaku masyarakat global, perkembangan teknologi, resiko, terdampak, dan tanggung jawab kita sebagai negara. Jadi sangat penting. Bukan lagi siap apa nggak siap, tapi harus siap. Gitu. Kita bisa melihat ada contoh awal tahun 2011 lalu itu ada demo tukang ojek konvensional ke ojek online. Nah, gimana seperti ini? Tentu saja ada yang terdampak dan ada yang memberi dampak. Dan di sini kenapa kok bisa ojek online itu muncul? Karena ada perkembangan, ada perubahan paradigma. Kita bisa lihat perbandingan antara ojek online dengan konvensional itu beda. Ya. Dari sisi pelayanan, dari sisi legalitas, kemudian keamanan dan lain sebagainya itu beda. Ya. Jadi ini fenomena saat ini, termasuk ini industri 4.0 itu apakah replace or create of job, menghilangkan pekerjaan atau justru memberi pekerjaan? Kita bisa melihat karena apa? Sekarang artificial intelligence itu bisa menggantikan orang, komputer itu bisa menggantikan manusia. Nah, bagaimana kita menyikapi ini? Artinya kita harus lebih siap, kan gitu ya. Jadi perkembangan teknologi itu tentu saja ada 2 sisi, positif dan negatif. Tinggal kita harus siap. Yang pertama menerima tantangan. Karena karakteristik ruang digital itu borderless, tanpa batas, terbuka segala usia. Kita bisa memberi postingan, kita bisa menikmati postingan seseorang, dan kita seolah-olah menggenggam dunia itu dalam genggaman tangan. Konsekuensinya, tadi yang dibahas di masalah keamanan, rawan kejahatan, kita juga berpeluang itu menjadi pelaku kejahatan. Ya, kita bisa memberi dampak, kita bisa terdampak. Artinya, kita harus lebih siap ya, menjadi masyarakat digital yang baik. Ini ada banyak ini, ya, keamanan, ada hoax, ada ujaran kebencian, ada kejahatan cyber. Nah, itu bagaimana kita harus paham. Termasuk peluang digital. Peluang di era transformasi digital banyak. Segala jenis bidang pekerjaan di saat ini itu bisa kita digitalkan. Mulai dari transportasi, ada Gojek online, kuliner, ya, dengan menggunakan media sosial kita bisa posting makanan yang awalnya biasa, ketika diposting media sosial dia membludak karena informasinya sudah berbasis digital. Industri kreatif, ya, games, ya, jadi segala bidang bisa kita arahkan ke arah digital. Ini ada kisah sukses milenial Indonesia yang sudah mendunia, gitu. Ada kalangan-kalangan startup, ya, Gojek ini Bapak Nadiem Makarim, ada Bukalapak, ada Tokopedia, ada Traveloka. Ini mereka-mereka yang sukses, yang sudah istilahnya literate dalam bidang digital. Mereka siap sehingga menghadapi transformasi digital itu justru sebagai peluang. Ini bisa kita lihat juga fenomena saat ini, hobi menjadi bisnis. Ada informasi terbaru ini bulan Oktober 2021 di Bondowoso, ada kampung YouTuber. Saking suksesnya mereka itu dikira pelihara tuyul karena pemuda-pemuda itu kaya raya punya mobil sport masing-masing dalam satu kampung.
Fenomena juga ada kabilame ya. Kalau TikToker ini masih paham ini. Dia hanya bergaya kayak gini-gini aja, ya followernya luar biasa dan menjadi orang uh, terkaya ya, salah satu orang terkaya di dunia. Ada juga just tip yang hobi traveling, buka itu. Siapa yang mau titip ini puda asal Gresik, saya sekarang berada di Gresik, silakan. Manfaat media sosial sangat besar. Termasuk ini ada siswa yang penghasilannya 1,2 miliar, siswa SMK. Dari mana? Dari desain grafis. Ya, usaha yang berkaitan dengan hobi dan arahnya ke digital. Untuk sukses di ruang digital, tentu saja kita harus siap ya. Bahkan ini ada impian dari beberapa generasi milenial, ya, fenomena saat ini. Cita-cita mereka itu lebih banyak yang berusaha menjadi YouTuber, menjadi selebgram, bikin startup, dan barista. Jadi sudah beralih ke sana. Cita-cita jadi dokter itu ya pasti ada, tapi sudah mulai bergeser. Menjadi guru mungkin, atau menjadi sesuatu yang mainstream itu sudah mulai bergeser. Ya, karena transformasi digital. Jadi ini terakhir dari saya, untuk menjadi masyarakat digital yang sukses, silakan melatih diri untuk senantiasa ini, mengasah skill, ya, mengasah skill kita. Mawas diri, hati-hati, digital safety, ini yang penting. Ya, berperilaku yang baik sesuai etika di dalam berinteraksi di ruang digital dan menjunjung tinggi nilai budaya Indonesia yang sopan dan saling menghargai. Nah, ini menurut saya adalah sukses. Nah, jadi nanti teman-teman talenta digital silakan mengasah itu. Dan jika ada pertanyaan bisa disampaikan. Nanti jika ada yang belum terjawab bisa menghubungi media sosial saya. Terima kasih, Mbak moderator. Baik, terima kasih banyak Mas Didin atas ilmunya di pagi hari ini, sangat luar biasa sekali. Pertanyaan juga sudah mulai masuk ini untuk Mas Didin ya. Nanti mungkin bisa dibantu dipilih ya Mas Didin pertanyaan-pertanyaan terbaik dari teman-teman talenta digital pagi hari ini. Kelima narasumber kita sudah selesai melaksanakan sesi paparan dan juga tanya jawab. Dan saya ingin mengingatkan kepada teman-teman talenta digital bahwa setelah ini saya akan membagikan link absensi ya di kolom chat box. Jadi silahkan teman-teman bisa mengakses link tersebut. Jika nantinya teman-teman di rumah ingin mempelajari lagi tentang literasi digital lebih dalam, silahkan bisa akses modul pembelajaran literasi digital melalui aplikasi Siberkreasi ya. Aplikasi ini sudah tersedia di Play Store, bisa diakses juga secara gratis, jadi tidak perlu khawatir ya. Apalagi selain aplikasi Siberkreasi, ada juga sosial media mulai dari Instagram, Facebook, dan juga YouTube yang di dalamnya sudah banyak sekali konten-konten positif yang nantinya bisa teman-teman pelajari di rumah ataupun ingin dibagikan kepada followers di sosial media, boleh ya. Ingat terkait dengan sosial media, saya juga nanti ingin mengingatkan kalau pengumuman terkait dengan siapa saja yang hari ini memenangkan door prize bisa teman-teman cek melalui media sosial Instagram ya di @literasidigitaljatim1. Saya doakan teman-teman yang tadi sudah aktif bertanya dengan pertanyaan-pertanyaan terbaik bisa memenangkan door prize pada siang hari ini. Hari ini kita sudah bahas hobi menjadi bisnis dengan digital. Tadi sudah ada tips and trick yang diberikan oleh kelima narasumber dengan sangat luar biasa. Intinya adalah jangan takut untuk memulai dan jangan pernah lelah untuk belajar ya. Teruslah berproses dan mari kita gali terus potensi yang ada dalam diri kita agar nantinya tidak hanya bisa memberikan manfaat bagi diri kita sendiri, melainkan juga lingkungan sekitar kita. Itulah mungkin kesimpulan atau highlight juga dari kegiatan kita di siang hari ini. Selanjutnya saya ingatkan bahwa kita akan melaksanakan sesi foto bersama. Jadi untuk teman-teman yang belum mengaktifkan kameranya, boleh silakan mulai mengaktifkan kameranya terlebih dahulu ya, karena setelah ini kita akan foto bersama dengan para narasumber kita yang sangat luar biasa. Baik, saya akan pandu untuk sesi foto bersamanya. Silakan rekan-rekan bisa bersiap. Oke, untuk pose yang pertama dalam foto bersama kita hari ini, kita akan mulai dengan salam literasi terlebih dahulu. Silakan angkat tangan kanannya, kita bentuk huruf L, dan jangan lupa tersenyum ke kamera. Saya akan screen capture dalam hitungan 3, 2, 1. Oke, pose yang kedua silahkan posenya bebas rekan-rekan talenta digital, yang penting adalah sopan ya. Kita akan mulai lagi screen capture-nya dalam hitungan 3, 2, 1.
Oke, yang terakhir silakan boleh tunjukkan senyumannya dan semangatnya ke kamera ya. Kita akan hitung mundur lagi dalam 3, 2, 1. Oke, luar biasa sekali rekan-rekan talenta digital. Terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah bersedia menyalakan kameranya hingga siang hari ini. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada para narasumber tentunya. Terima kasih banyak karena sudah membagikan ilmu yang sangat luar biasa kepada talenta digital di hari ini. Terima kasih banyak Mas Dipta, terima kasih banyak Mas Didin, kemudian ada Mbak Rani, Mas Arif, dan juga tentunya Mas RB Sentano. Terima kasih banyak atas ilmu yang telah diberikan pada siang hari ini. Teman-teman, terima kasih karena sudah setia mengikuti kegiatan webinar literasi digital hingga siang hari ini. Saya berharap tentunya kita bisa bertemu lagi di kesempatan yang lain dalam kegiatan webinar literasi digital selanjutnya. Saya mewakili panitia yang bertugas mengucapkan terima kasih dan pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa semuanya. Waalaikumsalam. Semuanya, sampai jumpa lagi. Sampai Mohon ketemu lagi. pamit. Mohon pamit. Sampai ketemu.